SAG MA PhD, Advokat and Consular at Law di RAN Lovong. RAN itu Rasman Arif Nasution. Kalau kami orang Batak, kalau marganya dihilangin, berarti setengah itu nyawanya hilang. Saya didampingi oleh tim hukum saya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Terus ada public relationnya, saudara Rizal Maulana Asik, ada Asik. Kemudian hadir juga bersama kita Bapak Dr. Hoki Pratama, seorang pengusaha yang sukses di bidang skincare. Waktu beliau datang tadi penampilannya sudah kayak artis. Saya yang nangani artis, saya lihat bahwa ini penampilannya sudah sempurna lah. Jadi beliau ini harus banyak-banyak bersyukur pada Allah supaya rezeki bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amin. Nah, kalau lawyer yang SAG itu cuma saya sendiri. Coba kalian cari. Gak ada SAG cuma Rasman sendiri. Se-Indonesia. Tapi lawyer yang mengerti agama banyak. Tapi lawyer yang ada SAG saya sendiri. Artinya apa? Perlu ilmu dunia, perlu ilmu akhirat. Oke? Kemudian bintang tamu kita hari ini, Saudara Ita Liani Iqmal. Silakan. Nah, jadi ini beliau ini kemarin yang sudah menghebohkan jagat dunia maya, dan hari ini beliau hadir untuk menyampaikan permohonan maaf beliau yang sesungguhnya. Kemudian Saudara Italiani ini juga anaknya cerdas. Dia membangun komunikasi dengan banyak pihak. Bagaimana cara meluluhkan hati saya, dan bagaimana caranya saya meluluhkan hati Dr. Oki. Karena proses ini, supaya saudara tahu, saudara lihat di insert televisi, di YouTube, di TV nasional, itu sudah kita buat laporan polisi, di mana diduga terjadi pelanggaran undang-undang IT, dan itu unsurnya masuk. Nah, tapi karena kebesaran hati seorang Dr. Oki, beliau berkenan untuk menerima maaf dari saudara Italiani. Dan saudara Italiani ini 2 kali dia bertemu dengan Dr. Oki di satu tempat. Kebetulan saya ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila, dipercaya oleh Pak Yapto, maka kami komunikasi di kantor Pemuda Pancasila, MPN. Saya bawa Dr. Oki, saudara Italiani dibawa oleh orang yang secara khusus diutus oleh Bapak Ketua Umum Pak Yapto untuk ketemu saya. Di sana tidak ada tekan menekan. Bukan karena si A kita tunduk, bukan karena si B kita mau, enggak. Semua azas musyawarah dan mufakat, mencari titik temu. Pada saat itu Dr. Oki masih saya lihat, dia masih ada sedikit lah yang merasa, karena ada filosofi hidup, kita maafkan tapi tidak kita lupakan. Nah, saya berharap Dr. Oki bisa memaafkan dan melupakan. Ini nggak gampang. Jadi Dr. Oki setiap hari saya kirimin berita rutin, ini biar terobati hati. Karena saya tahu bahwa efek dari media sosial itu kepada sebuah usaha itu luar biasa. Karena itu Dr. Oki setelah melihat nanti permintaan maaf ini, mudah-mudahan klien beliau ini, dalam hal ini pasien-pasien bening, akan kembali menjadi sesuatu yang terbaik di Indonesia. Kemudian saudara Italiani ini juga mengkomunikasi diri lagi dengan saya, minta ketemu. Akhirnya saya terima di kantor saya. Kata-kata beliau yang pertama kepada saya, beliau bilang, "Bang, apakah saya sudah dimaafkan Dr. Oki?" Saya bilang, "Saya sedang upayakan. Tolong Bang, saya dengan sungguh-sungguh." Saya tanya, "You sungguh-sungguh?" "Sungguh-sungguh."
Mau menyampaikan permohonan maaf? Mau. Apa yang harus saya sampaikan? Kamu menyampaikan apa yang sudah kamu katakan, itulah yang kamu bantah. Nah, nggak susah-susah, tidak ada intervensi. Apa itu? Apa yang sudah dijelaskannya di media sosial, itu yang harus dia jawab kembali. Satu poin. Poin yang kedua, adakah kamu disuruh oleh orang lain atau tidak? Karena kalau konteks hukum, ada namanya rangkaian peristiwa hukum. Ada azas filosofis, ada azas sosiologis, ada azas yuridis. Itu harus kita lihat. Nah, kalau dalam logika hukum juga ada logika law, ada mandatory law. Nah, secara hukum, karena rangkaian peristiwanya itu, misalnya saudara Italiani datang mengatakan dengan bersandal jepit, misalnya. Tapi Italiani datang itu pakai sandal jepit, cuma dia turunnya tidak dari Gojek, tidak dari bajai, tapi dari satu sedan yang berkelas. Kemudian datang ke klinik bening, beliau hanya pesan untuk bagaimana facial dengan harga yang murah, gitu ya, Dik, ya. Nah, kemudian beliau merasa tidak puas, lalu dia posting. Muncul pertanyaan, Dokter Oki dengan tim panggil, ini anak siapa? Dilihat. Kalau di kedokteran ada namanya rekam medik. Dilihat, ini ada nggak rekam mediknya? Dicek nggak ada. Ya Pak Dokter, tidak ada. Tidak pernah datang menjadi pelanggan atau pasien. Tiba-tiba meledak di media, muncul pertanyaan. Jangan-jangan ini ada suruhan orang lain. Apakah itu wajar? Wajar sekali. Tapi dalam azas presumption of innocence. Nah, yang terakhir sebelum dijelaskan oleh saudara Italiani, nanti baru dijawab oleh Dr. Oki, saya ingin sampaikan, saya memegang beberapa klinik kecantikan. Saya sudah minta izin sama Dr. Oki, boleh ya saya sampaikan ya? Ada beberapa klinik kecantikan. Di antaranya klinik Glavicia Medica. Kalian tahu itu kan? Glavicia Medica itu juga adalah di bawah naungan saya sebagai legalnya secara tetap. Saya berharap agar para penggiat-penggiat media sosial untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, terutama terhadap klinik-klinik yang saya tangani. Sebab kami bersikap dari Ranlofon, jika ada klien kami yang diganggu, maka kami pasti akan melakukan pembelaan hukum yang serius. Tergantung sebesar mana kesalahan itu. Halo bos, apa yang kalian bahas? Kalau aku bercerita kalian